Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 234. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 234. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, malam itu Andi memberikan nomor IP sebuah komputer. Nomor itu diberikan kepada Wawan dan meminta Wawan untuk membuka komputer tersebut dari jarak jauh secara remote. Dan perkara itu rupanya tidak mudah bagi Wawan karena saat ini software tersebut hanya dimiliki oleh orang pusat. Wahan, sepertinya itu tidak mudah bagiku. Aku memang bisa melakukan remote jarak jauh, tapi itu membutuhkan persetujuan dari komputer target, kata Wawan kemudian. Andi kemudian teringat kalau apa yang dikatakan Wawan tersebut benar adanya. Aduh iya ya Wan. Ya sudah, aku besok infokan sama orang-orangku sajalah biar mudah dikerjakan, kata Andi kemudian. Oh ya An, kalau ada apa-apa aku siap bantu apapun asalkan aku mampu, kata Wawan menawarkan sebuah bantuan kepada Andi. Iya Wan, ini aku ada masalah, kata Andi, dan kemudian Andi menjelaskan kepada Wawan tentang beberapa masalah yang kini tengah dihadapi perusahaannya. Malam itu Andi kemudian menghubungi Pak Andre melalui sebuah aplikasi perpesanan dan memberikan nomor IP tadi kepada Pak Andre dan meminta tim Pak Andre untuk memeriksa komputer itu dari pusat. Malam ini Andi kemudian menceritakan kalau pekerjaannya kali ini adalah sebuah misi untuk mendapatkan berbagai informasi pada perusahaan tempatnya bekerja. Andi kemudian memberitahukan kepada Wawan jika saat ini perusahaan milik keluarganya sedang dalam situasi yang kurang menguntungkan. Hal itu karena di perusahaan itu dan kantor pusat terjadi berbagai persekongkolan yang juga melibatkan beberapa pimpinan perusahaan. Dan hal ini membuat keluarga Andi sedemikian bingung, apalagi ada salah seorang saudara Pak Billy yang juga ikut terlibat dalam skandal ini. Malam ini Andi menjelaskan situasi yang menimpa perusahaannya dengan rasa sedih, walaupun akhirnya sistem di perusahaan telah diperbaiki dan berbagai celah telah ditutup, namun tetap saja hal ini adalah sebuah pukulan yang luar biasa bagi Andi dan Pak Billy. Hal ini karena salah satu keluarga Pak Billy turut terlibat, walaupun akhirnya saudara Pak Billy tersebut telah menjalani proses hukum yang berlaku. Semua bukti telah didapatkan dan memang semua bukti mengarah ke saudara Pak Billy. Pak Billy pun rupanya terbakar emosinya. Dan mendapatkan informasi dari Andi tersebut, Wawan kemudian menghela nafas. Kacau ya An, kok bisa separah ini, kata Wawan kepada Andi. Dan sebagai seorang teman, Wawan sungguh ingin membantu Andi, namun hingga saat ini dirinya belum tahu harus berbuat apa demi membantu sahabatnya ini. An, kalau kamu butuh bantuanku kamu bilang saja. Mudah-mudahan aku bisa bantu kamu An, kata Wawan kepada Andi. Iya Wan, nanti kalau aku butuh bantuanmu maka aku pasti akan langsung bilang kepadamu Wan, kata Andi kemudian kepada Wawan. Dan kini beberapa teman Andi telah pulang satu persatu. Dan mereka akhirnya duduk di ruangan itu sambil terlibat dalam sebuah obrolan ringan. Mas Andi, kok wajahnya kayaknya berbeda Mas, tidak seperti biasanya, kata Fatma saat itu yang melihat raut wajah Andi berbeda dengan biasanya. Dan Andi tampak hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan Fatma tersebut. Iya Fat, ini Mas Andi kayaknya kurang enak badan. Agak demam Fat, kata Andi kemudian. Maaf aku ke kamar dulu ya, mau istirahat, kata Andi, dan kemudian Andi meninggalkan ruangan tersebut.
Andi kemudian masuk kamar dan mengunci rapat-rapat pintu kamarnya tersebut. Rupanya Fatma dan beberapa teman yang lainnya agak khawatir dengan kondisi Andi yang terlihat berbeda dari biasanya. Wawan yang sudah mengetahui jika Andi saat ini memang butuh waktu untuk sendiri, kemudian Waan memberitahukan kepada teman-temannya untuk malam ini harap jangan ganggu dahulu Andi karena Andi saat ini memang sedang ingin sendiri di kamarnya. Wawan kemudian bergumam di dalam hatinya jika malam ini pasti Andi sedang dalam tekanan berat sampai-sampai Andi kondisinya menjadi seperti ini. Andi malam ini di dalam kamarnya tampak membuka beberapa kontak telepon dan malam ini Andi menghubungi Alex dan Lisa. Malam ini Andi berkata mungkin untuk beberapa hari ke depan Andi masih belum bisa ke perusahaan mereka karena ada urusan yang harus diselesaikan. Namun terhadap Lisa rupanya Andi bisa berterus terang tentang keadaannya saat ini yang merasa sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa perusahaannya tersebut. Iya mas, tidak apa-apa, Lisa masih bisa kok mengatasi perusahaan. Kan ada Alex juga. Lagian Pak Theo juga kan cukup aktif juga. Pokoknya tidak ada lagi permasalahan di perusahaan ini. Orang-orang yang terlibat saat itu sudah kami habisi kok mas. Lisa kemudian berkata jika kapan-kapan dirinya akan membawakan makan siang untuk Andi di perusahaan Andi saat ini bekerja. Andi rupanya hanya tertawa ketika Andi berkata seperti itu karena Andi sangat paham jika Lisa tidak mungkin dapat dicegahnya. Malam ini Andi kemudian meminta Pak Tio untuk mengadakan mutase beberapa orang ke perusahaan lain dan Pak Tio harus mengganti dengan beberapa orang yang saat ini masih bersih. Ini adalah cara Andi membersihkan orang-orang di tempatnya bekerja secara perlahan. Andi malam ini juga memberikan beberapa nama yang harus diganti. Rupanya Joko dan Ismail telah bekerja cukup baik dan kedua orang temannya itu telah memberikan rekomendasi nama-nama orang yang harus digantikan dengan orang baru. Malam ini Pak Tio kemudian menghubungi Pak Yusuf dan meminta Pak Yusuf untuk mengganti orang-orang yang dianggap perlu untuk diganti selain dari nama-nama yang tadi telah disodorkan oleh Andi. Pak Yusuf malam ini sangat terkejut ketika mendapati informasi tersebut. Namun rupanya kali ini Pak Yusuf sangat bahagia karena Pak Tio berkata jika Andi saat inilah yang telah memberi perintah kepada Pak Yusuf untuk membereskan orang-orang yang dianggap membuat ketidakstabilan di perusahaan ini. Pak Yusuf sebenarnya memang sudah mengetahui banyak kejadian aneh di perusahaan ini. Banyak hal-hal yang begitu janggal ada dalam perusahaan ini. Sebagai seorang manajer senior di perusahaan ini, Pak Yusuf memang sudah mengetahui banyak hal yang tidak beres yang terjadi di perusahaan ini. Namun karena beberapa orang direksi terlibat, maka Pak Yusuf pun mengurungkan niatnya untuk membuka masalah tersebut di depan forum. Namun kini Pak Yusuf mulai timbul keberaniannya ketika Pak Tio berkata seperti itu dan dengan adanya Andi di perusahaan ini maka itu sudah lebih dari cukup bagi Pak Yusuf untuk membongkar semua permasalahan yang ada di dalam perusahaan ini. Malam ini Pak Yusuf mulai mengatur strateginya dan Pak Yusuf pun mulai menghubungi beberapa orang yang menurut perkiraan Pak Yusuf masih mempunyai satu visi dengan dirinya tentang perusahaan ini. Sementara itu Andi malam ini jam 11 malam tidak seperti biasanya. Malam ini Andi masih disibukkan dengan beberapa aktivitasnya. Malam ini laptop milik Andi masih menyala dan Andi masih terus mengerjakan sebuah pekerjaan. Ternyata malam ini Andi sedang berkomunikasi dengan beberapa orang stafnya yang malam ini masih terus bekerja di kantor pusat. Staf-staf Andi itu malam ini sedang melakukan upaya penyusupan ke beberapa komputer di tempat kerja Andi. Rupanya cara ini sangat ampuh karena tim Andi akhirnya menemukan beberapa temuan yang sangat penting. Malam ini para staf Andi yang dipimpin Pak Michael tampak sedang sibuk dengan beragam aktivitasnya.
Sampai akhirnya salah seorang anak buah Pak Michael menemukan sebuah aliran dana dari perusahaan itu ke sebuah perusahaan lain yang jumlahnya sangat besar. Dan anehnya aliran dana itu ternyata tidak disertai dengan transaksi jual beli atau transaksi perintah bayar. Sungguh ini adalah temuan yang luar biasa. Dan atas kecerdasan dari tim Pak Michael akhirnya mereka bekerja sama dengan pihak bank untuk menelusuri aliran dana dari rekening penerima dana tersebut. Dan inilah awal dari terbukanya kasus ini. Ternyata dana tersebut dipecah ke beberapa rekening atas nama pribadi yang namanya kemudian mereka kenali satu persatu. Ternyata ini adalah sebuah bentuk kejahatan lama yang akhirnya dengan mudah bisa ditelusuri oleh Pak Michael. Dan dari percakapan melalui aplikasi berkirim pesan yang ada di laptopnya itulah akhirnya Andi terus berkomunikasi dengan Pak Michael dan Andi mendapati sebuah informasi jika nama-nama penerima dana sudah dikantongi oleh Pak Michael dan besok akan disampaikan kepada Andi sambil menunggu investigasi yang masih terus dijalankan oleh timnya Pak Michael saat ini. Malam ini Andi rupanya sudah bisa tersenyum lega ketika secercah harapan telah ada di depan mata. Bukti telah mereka dapatkan dari kantor atau perusahaan tempat Andi saat ini bekerja. Malam ini Andi baru bisa tertidur kurang lebih pukul 12:30 malam. Dalam kondisi wajar biasanya Andi jam 10 malam sudah bisa beristirahat namun karena berbagai hal yang mesti dilakukan sehingga semalam ini Andi baru bisa beristirahat. Waktu sedemikian cepat berlalu. Kini pagi telah datang dan harapan baru telah dimulai. Pagi ini jam 8 pagi Andi telah terlihat di lantai 2 tempatnya bekerja. Di ruang kantor perusahaan itu Andi dan Yana saat ini tengah terlihat bekerja secara bahu-membahu. Joko dan Ismail memang di perusahaan ini tampak tidak begitu akrab dengan Andi. Hal ini memang sengaja dilakukan untuk memberikan kesan kalau mereka tidak akrab dengan Andi. Dan langkah ini dilakukan supaya upaya mereka untuk membongkar skandal di perusahaan ini tidak tercium oleh siapapun. Jam 8 pagi Andi dan Yana di sela-sela pekerjaan mereka rupanya ada saja orang-orang yang membutuhkan bantuan mereka. Beberapa orang staf perusahaan ini tampak memanggil mereka, ada yang memerintahkan membeli sarapan pagi. Ada yang meminta memfotokopi berkas-berkas pekerjaan bahkan pagi ini Mulyana sampai dibuat geleng-geleng kepala. Karena di pagi ini sampai ada seorang staf yang minta dipijitin pundaknya. Dan dengan tegas Mulyana menolak pekerjaan itu bahkan Mulyana tampak bicara ketus jika pekerjaan itu bukan termasuk tugasnya di perusahaan ini. Melihat temannya yang tampak kesal itu Andi tampak hanya tersenyum. "Kenapa Mas?" tanya Andi kepada Mulyana. "Lama-lama orang ngelunjak ya. Udah dibaikin malah nyuruh yang enggak-enggak. Mana ada cleaning service disuruh jadi tukang pijat," kata Mulyana dengan suara tertahan karena menahan emosinya. "Halah Mas, sabar. Dari 100 orang mungkin yang seperti itu juga paling hanya 1 orang saja. Jangan terlalu diambil hati. Tolak saja secara halus Mas. Itu memang bukan pekerjaan kita," kata Andi kemudian. Kini Andi dan Mulyana telah terlihat di ruangan bagian keuangan. Di ruangan bagian inilah sentral dari perusahaan ini. Ibu Magdalena yang merupakan manajer keuangan di bagian ini tampak begitu berpengaruh. Semua orang di bagian ini tampak begitu menghormati Ibu Magdalena. Andi yang masuk ke dalam ruangan ini pun langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Situasi di dalam ruangan itu terlihat begitu kaku. Ibu Magdalena adalah adik dari Pak Fernando yang merupakan pimpinan dari perusahaan ini. Di ruangan ini tampak para staf yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kali ini Andi dan Mulyana tampak bekerja dengan lancar. Namun Andi dan Mulyana tampak sedikit heran dengan situasi di ruangan ini.
Suasana yang begitu kaku atau boleh dibilang tegang ada di dalam ruangan ini. Dan hal ini rupanya membuat Andi menjadi penasaran. Ada apa ini kok suasananya menjadi tegang seperti ini? Kata Andi kemudian. Dan setelah memperhatikan beberapa saat Andi belum juga menemukan jawabannya, maka Andi kemudian meminta izin kepada Mulyana untuk keluar dari ruangan itu beberapa menit. Jam kini telah menunjukkan hampir pukul 9 pagi. Andi kemudian menghubungi Pak Michael. Pak, ini di tempat kerja saya ada bagian keuangan di sini, situasinya sangat berbeda. Pimpinan di sini yang bernama Ibu Magdalena. Saya minta tolong kepada Bapak, coba Bapak cari informasi tentang bagian ini dan Bapak cari info tentang Ibu Magdalena. Kata Ando kepada Pak Michael melalui handphonenya itu. Andi kemudian melanjutkan pembicaraannya. Kalau bisa Bapak coba masuk ke sistemnya Ibu Magdalena. Coba Bapak cari info apapun yang bisa kita pergunakan. Kata Andi kepada Pak Michael. Dan mendapati perintah dari Andi tersebut, Pak Michael kemudian segera bertindak dengan memerintahkan beberapa anak buahnya untuk segera bertindak. Pagi ini semua anak buah Pak Michael terlihat berada di depan komputer masing-masing. Orang-orang terlatih ini kemudian berhasil masuk ke dalam jaringan komputer milik Ibu Magdalena. Dan beberapa saat kemudian terdengar sebuah pekikan dari anak buah Pak Michael ketika melihat beberapa hal yang tidak beres pada komputer yang tersambung ke server, dan ternyata itu adalah laptop milik Ibu Magdalena. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 234. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.